Oke, good afternoon, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan Waalaikumsalam. kita dalam kegiatan. Kali ini saya menyebutnya bukan webinar, tapi online workshop. Topiknya Adapting Digital Stories for Primary English Language Learners. Masih bersama saya, Vinita Dewi. Salam kenal kalau ada yang belum kenal. Dan my suhu. Nama saya Kumawang Jati. Ya, sebut welcome saya Pak Jati. Jati. Sebut saja Opa. Ya, siap. P-nya 1, bukan 2. Kegiatan ini atas kerjasama ITEL dengan British Council. Jadi ceritanya ITEL mendapatkan hibah grant untuk melakukan Teachers Professional Development. Kami sebetulnya memilih khusus untuk guru bahasa Inggris SD. Tapi ternyata ada 2 hal. Yang pertama, tidak mudah mencari guru bahasa Inggris SD. Kebanyakan guru bahasa Inggris SD adalah guru-guru dari sekolah swasta ya. Mungkin coba di sini mungkin boleh mulai berteriak, saya guru SD, saya guru TK, dosen SMP, SMK. Jadi it's not easy for us to find elementary school English teachers, mungkin karena tidak banyak, saat ini belum banyak SD yang mengajarkan bahasa Inggris lagi setelah penutupan. Selain itu banyak yang japri meminta untuk di-accept menjadi peserta training karena tertarik, ada dosen, ada guru SMP, ada guru SMK, guru SMA. Jadi akhirnya yang tadinya special for primary school teachers, kita sudah kumpulkan guru-guru SD-nya. Nah, itu dia, ada Lukita, ada Bu Devi. Terima kasih ya guru-guru SD yang baik mau ikutan. Kita usahanya cukup keras ya mencari guru-guru SD ini, jadi jangan pergi kemana-mana, stay with us. Terima kasih juga buat teman-teman dosen dan guru-guru non-SD yang tertarik untuk ikut. Mohon maaf kalau ternyata topiknya ke SD-SD-an gitu ya. Semoga tetap bisa dimanfaatkan. So, that's the story of our program. Niat awalnya untuk primary English teachers, tapi ternyata kita bisa membuka lebih lebar. Nah, workshop ini, online workshop ini adalah serangkaian. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa ikut ketiga-tiganya. Dan akan blended. Kalau ada yang merasa belum berada di Telegram Group, nanti Ibu Tia akan memberikan link ke Telegram Group karena akan ada beberapa materi, bahan diskusi, bahan bacaan yang kita akan post di Telegram. Jadi walaupun workshopnya 1 bulan sekali, hari ini bulan Juni, nanti bulan Juli ada lagi, bulan Agustus ada lagi. Tapi selama antar waktu kita akan banyak berdiskusi di Telegram gitu ya. So it's a blended workshop, synchronous and asynchronous. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menggunakan story sebagai guru menyampaikan cerita yang cocok buat siswa kita, siapapun siswa kita itu. Makanya saya memberi judulnya Adapting Digital Stories atau Stories. Jadi di sini siswa akan diperlakukan sebagai consumer. Kalau dilihat gambarnya di sini, siswanya dengerin cerita gitu ya. Tapi di pertemuan kedua dan ketiga topiknya akan berbeda. Di situ kita akan rancang kegiatan yang siswanya bisa berpartisipasi aktif. Di kegiatan ketiga, kita akan rancang gimana supaya siswa bisa bikin digital story sendiri gitu. So stay with us, jangan cuma 1 pertemuan. Kami sangat berharap Bapak Ibu bisa ikut di ketiga-tiganya. Begitu, nanti di akhir ini kita akan memberi kesempatan Bapak Ibu yang mau ikut jadi pembicara di kegiatan kita. Ada teacher sharing session, ini nanti udah deket-deket hari guru. Ada teacher sharing session, kita akan bikin event yang agak besar, webinar yang agak besar. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi bintang-bintang di webinar kita juga. Begitu ya Bapak Ibu. Itu sekilas tentang program kita. Sekarang kita mulai dengan main-main dulu, kenalan dulu. So I will share the screen and the microphone to Pak Jati. Pak Jati, do you want to share your own screen? I guess. Mungkin lebih baik. Yeah, I think it's easier for you. Okay. I will share my screen. Sebentar. Ya. Oke, ini masih di screen awal.
Ya, karena tadi disebut opa ya. Nah, kita akan berkenalan dulu karena ini dari seluruh berbagai belahan pulau di Indonesia. Jadi kita ngajarnya di mana, lalu namanya siapa. Kita akan menggunakan Padlet. Ya, nanti Padlet akan di-share linknya, lalu ada tanda plus, lalu dituliskan. Saya akan memberikan contoh dulu apa yang bisa dilakukan di dalam Padlet ini. Ya. Nah, dalam perkenalan ini, jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ini ada tanda plus. Oh, ini saya hapus dulu sebentar. Lupa menghapusnya. Ini quiz. Ya, saya akan klik tanda plus, lalu saya akan menuliskan sekolah saya, ITB, gitu ya, Institut Teknologi Bandung, Ganesha, ini berarti saya tinggal klik West Java betul, lalu saya menuliskan nama saya di sini, Gumawang Jati. Ya, lalu saya klik publish, ya sangat mudah. Nah, kalau sudah klik publish, nanti saya akan ada di peta ini. Nah, peta ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, dan seterusnya ya. Ini kalau saya kecilkan berarti saya dari Bandung. Nah, nanti akan terlihat Bapak Ibu itu ada di pulau mana dan ada siapa dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi klik plus, tuliskan nama sekolah dan alamatnya. Lalu di bawah nanti ditulis namanya, lalu publish, begitu saja. Kalau ada pertanyaan, boleh buka mikrofon atau di chat. Ya, linknya sudah di-share sama Bu Tia sepertinya. Sudah Ya, di-share. silahkan. Atau Vin mau ngisi sambil ngasih contoh? Saya sedang mengisi. Gak usah Ya, share screen kan? Ngisi nggak dari sini usah. aja. Ini sudah ada yang isi dari IAIN Madura, Ibu Eva. Nah, mari silahkan. Yang dari dekat Timor Leste. Ini adalah Institut Pendidikan SOE. Oh, Jauh. temannya Pak Toar dan Bu Neni pasti. Iya, namanya lupa menulis namanya. Boleh diedit. Boleh diedit, itu ada tanda 3 klik, lalu edit. Nanti namanya siapa? Yang nggak Ada, bisa boleh nanya ya di chat. ya bebas ya, silakan. Kendari, Yayan Madura, SD Alpha Centauri, Centauri. Bandung itu. Oh, Ya kan? Jalan Ternate. Oke, UMM Kampus 3. Institut Pendidikan SOE, Pondok Pesantren Al-Huda. Ya. Tulis namanya di mana Pak Jati? Oh, nulis namanya begini. Kalau saya coba ya klik alamat, lalu saya tulis lagi ITB begitu. Ya, coba ya Eh, Jatinangor lah. yang Jatinangor lah ya. Saya klik. Nah, Nah, lalu di sini di bawah sini tulis nama saya Jati Kumawang dibalik. Opa? Gitu. Ya? Pakai opa dong. Oh, pakai opa. Nantilah pakainya. Kalau malam, kalau siang jangan. Ini publish. Opi. Nah, gitu. Ya, silahkan. Wah, itu ada yang dari mana tuh Amuntai, Begini. Hah? Samarinda, Pare-Pare. Pare-Pare Siapa? Bu Hajar bukan? Oke, Parepare, itu kota kelahiran saya, Oh, iya. Sulawesi Selatan. UMK Universitas Muhammadiyah kemarin kan di Unpar ya, Ibu. Iya, Ya, Umpar, bukan Unpar, Unpar. Unpar.
Ya, Oh, Pak Arifahri itu kayaknya Bu Suhartini ya. mungkin. Kalau nggak salah Pak Kan Ibu Arifahri. Suhartini itu Yayan Kendari. Kendari ya? Heeh. Nah, ini kan, tapi ini masih kurang adil, ini numpuknya di Pulau Jawa. Iya sih. Kita agak Ya, kesulitan menjangkau yang agak jauh. Belum Oleh- merata, belum merata. belum Papua belum merata. ada, Maluku belum ada. Ya, jadi Bapak Ibu Sumatera yang susah sekali diakses. susah sekali Oh diakses. gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya kenalan, kalau tertarik dengan workshop yang beginian, tanpa dipungut bayaran tentunya, tidak terlalu formal sekali, ya kayak beginilah. Bisa share ke teman-teman yang lain, silahkan diajak. Mungkin punya teman di lain pulau atau apa, silahkan. Nanti bisa ikut program yang kedua dan ketiga, dan kami akan punya berbagai program juga tentunya nanti program-program yang lain. Bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Oke. Tampaknya Sudah cukup, dan ini nanti alamat linknya akan ada, nanti kita share di Telegram Group. Jadi Bapak Ibu bisa tahu Bapak Ibu dari mana, temannya siapa saja. Nanti yang ikut di grup boleh juga menambahkan ya. Jadi kita tahu areanya, tahu ya, visual gitu. dan ini bisa jadi ruang untuk kolaborasi, SD mana dengan SD mana mau kolaborasi, siswanya mau kenalan, yang dari Kalimantan mungkin sama orang Jawa pengen kenalan, dan you can connect to each other there. Jadi tahu ada orang-orang dari mana. Bapak Ibu dosen juga mungkin mau penelitian yang dari Kendari, mau penelitian di Kalimantan mungkin atau di Soe, boleh dicolek itu gitu. So ini bisa Ya, jadi ruang untuk kolaborasi juga nantinya. ya networknya bisa digunakan. Silahkan. Kita akan keep untuk Padlet ini, gitu ya. Nanti bisa ditambah lagi. Telegramnya apakah Ibu Tari Raharjo? Telegramnya Nanti tolong Bu Tia yang bisa kirim link Telegram ya. nah, itu Itu dia. telegramnya. Silahkan Ibu Tari nanti masuk di Telegram Group. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau begitu, jadi Let's ini go. namanya Padlet, bisa untuk kenalan dan sudah kenalan. Nanti kenalan lebih akrab, bisa seru lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan sharing stories. Bapak Ibu sudah pernah mengajar menggunakan digital ataupun yang tidak digital, story atau belum, gitu ya. Saya minta dengan cepat nanti dituliskan saja ceritanya, judulnya apa yang pernah digunakan untuk mengajar. Jadi pertanyaannya, what stories have you used in teaching? Sama cara mengisinya, diklik plus, lalu dikasih saja story-nya apa. Bisa ditulis di sini, bisa ditulis di sana. Jadi kalau saya story-nya biasanya adalah story-nya tentang Miko, di monyet lucu, ya. Lalu saya publish. Nah, nanti akan muncul di sana, ya. Bisa Bapak Ibu menulis nama Bapak Ibu juga. Tuh, silakan Bu Tia, mohon di-share linknya. Yang Oke, ditulis silakan. boleh judulnya aja atau ada sedikit short description? Tidak perlu ya, Subdescription judul saja. boleh, judul saja boleh. Judul Oke, saja saya juga sudah mau cukup. nulis. Ya, boleh, silakan. It's me. Nasruddin Series.
Ya, menarik itu Vinita ya. Bukan. Oh, siapa itu? Tidak ada namanya, anonymous. Oke. Happy Cinderella, Malin Kundang. Oke, folklore. Oke, bluebird atau burung elang. Kalau bluebird nanti salah dengan itu. Salah dengan Kalau mau dikasih vaksin. gambar boleh loh. Nah, Look nanti at pasti mine. tanya caranya gimana. Ayo. Look at mine. Ayo, siapa yang mau Ayo, coba kasih ayo. gambar? Saya juga mau tak kasih gambar ah. Pakai yang image search aja, Pak. The easiest one, sebelahnya. Oh, Bisa sih. Yang orange. Yes, that ya. one. And you type the keywords. Miko. The monkey. I'm not sure that you will find Miko the monkey. Maybe just monkey. Oh, Ada. Oke, great. Ayo, yang lain. Kalau mau edit, tinggal klik titik 3. Oh, udah ada tuh. Siapa itu? Goldilocks. Goldilocks. I Ya, love Goldilocks. Ibu Tari. Ada lagi. Malin Kundang. Bu Ya, Suci. Bu Suci. And the bird. Bu The Eka, bird what's the story? from Jember. Ibu Dian dengan emoticon. Itu ditebak loh itu. The cat and the fish atau apa? It's a good idea. The cat and the... Aku nggak Is lihat, it a kecil. bird? It's something and a bird kayaknya. Show-nya. Oh, the bird or dua-duanya bird ternyata ya. Show-nya kisah nenek. Makan deh. Iya. Lion and the Mouse. Oke. Good. Jadi ceritanya sudah banyak cerita yang dipakai untuk bercerita ke anak-anak. The Three Little Pigs. Nah, seru juga ini. Three Little Pigs. Bu Sri Endang. Ya. Oke. Makin seru. Ayo, ada yang sambil mau ngisi suara. Nanti. Nanti. Gak sabar. Ayo, ada yang mau bikin film? Enggak ya. Itu nanti ketika. Ya, amanah. Cerita Corona. Oh, apa itu? Duckling ya? Ugly Duckling ya? Ugly Duckling ya. Ya, di Ugly Duckling. Nah. Oke, sepertinya sudah banyak cerita yang dipakai untuk bercerita. Jadi Bapak Ibu tidak kesulitan nanti. Kita akan mencoba mengadaptasi cerita-cerita yang ada seperti sudah dilempar oleh Vinita di Telegram Group. Cerita-cerita yang aslinya adalah panjang-panjang dan seterusnya. Kita akan mencoba untuk adaptasi. Terima kasih untuk aktivitas ini. Nanti untuk linknya, link Padletnya akan saya share juga. Pakai HP nggak bisa ya? Bisa pakai sebetulnya. HP. Itu Winda dari Kalimantan itu pakai HP bisa. Mike ya, Bu Mike yang nanya. Iya, yang jawab itu Winda bisa. Ya, jadi bisa. Itu ITEL cabang Kalimantan. Pasar panas. Oke, nanti Padlet-Padlet yang ada yang kita gunakan nanti kita coba untuk share juga di Telegram Group ya supaya aktivitasnya bisa memberikan inspirasi atau gambaran ke teman-teman yang tidak bisa hadir.
Gitu. Atau dalam kata lain, manas-manasin teman yang nggak hadir supaya nanti hadir di workshop yang kedua. Itu ya. Oke, saya cukupkan di sini untuk sharingnya. Terima kasih. Lalu berikutnya Pindah ya. adalah Miko the Monkey. Kita berikan ke Monkey berikutnya. Silakan. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi kita udah cek, ternyata Bapak Ibu juga udah terbiasa ya menggunakan cerita. Ada berbagai cerita. Kalau dilihat tadi ceritanya ada yang lokal, ada yang import gitu ya. Importnya juga ada yang dari berbagai daerah dan berbagai negara. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama. Sebetulnya saya udah kasih link ini tadi pagi. Mungkin sudah ada beberapa yang membaca, tapi kalau yang belum, saya akan ngajak Bapak Ibu baca cerita ini sama-sama. Ceritanya agak panjang, mungkin perlu waktu 4-5 menit ya untuk membacanya. Nah, ini ceritanya saya akan buka di browser Bing. Browser saya pindah, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Oke, takutnya saya. Nah, Bapak Ibu akan dibacakan ceritanya oleh asisten saya, robot Bing. Jadi sambil baca, sambil mendengarkan. Sebentar, I will share the sound. Kita baca saja dulu, habis ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ceritanya menurut Bapak Ibu cocok nggak buat siswa-siswanya Bapak Ibu nih, yang guru SD, SMP, atau yang dosen gitu ya. Atau cerita ini cocoknya untuk level apa. Let's read together. Using a story, Miko the monkey story. Miko the monkey lives in the forest. He has a very big family. He lives with his 7 brothers and 6 sisters. Sorry, ngecek dulu Pak. Terdengar suaranya? Terdengar. Oke. Sisters, his mum and dad, his grandmother and grandfather, and his 3 aunts and 4 uncles. What a big family. But Miko is very unhappy. He is the smallest and youngest monkey in the family. His brothers and sisters laugh at him because he is so small. They swing around in the trees and Miko can't go as fast. Ha ha ha, they laugh as they leave Miko behind. Miko is very, very small. His brothers and sisters eat all the food. They eat the bananas and fruits and nuts in the forest. When Miko arrives, there is nothing. So he stays very, very small. Sometimes the monkeys go to the village near the forest to find food. There is a big house near the forest with fruit trees in the garden. The monkeys run into the garden and steal the bananas to have fun. There are also big rambutan trees. Rambutans are red and hairy fruits. Monkeys love them. But Miko gets no bananas or rambutans. One day there is a bad storm. It rains and rains and rains. Water fills the forest and the monkeys climb up the trees. Miko's family of monkeys must stay in the trees because the water becomes a river. The river goes faster and faster. The monkey's small piece of forest becomes an island. There is water all around them. It rains for 6 days. The monkeys stay in the trees and eat the fruit in the small forest. After 6 days there is no more food. After 7 days Miko's family is very hungry. There is no food to eat. They must find some. Miko's big brother Yuko thinks he is very brave. He looks at the fast river. He looks at the trees. There is one place where he thinks he can jump the river. Yuko climbs up the big tree near the water. He swings in the tree. He swings towards the tree on the other side of the river. Then he jumps. He reaches for the big branch, but he is too big. He falls into the river. Oh, he is falling, cries his mother. But it is too late. The river takes Yuko. All the family cries and cries. What can we do, says Miko's father. We have no food, we will die here. Miko climbs slowly up the tree.
He climbs to the big branch. He climbs to the treetops to the small branches. He looks down at the river. Then he jumps. He falls but reaches out for a small branch. He catches it. He jumps again. This time he jumps across to the tree on the other side. Look, shout his brothers and sisters. Look at Miko. They smile and clap as Miko climbs down the tree. Miko looks around. He sees some banana trees and takes the bananas. He throws them across the water to his family. Then he finds more fruit and throws the fruit across to his family too. The monkeys eat, they are very hungry. Miko spends all day finding food. He is very tired. His family is very happy. Now they are not hungry. The next day Miko finds more food for all the monkeys. The next day he does the same. After 6 more days the water goes down and the monkeys can cross from the island. Now all the monkeys can find their own food, and when they look at Miko they smile. What a brave little monkey, they say. Suddenly they see another monkey. He walks slowly towards them. It is Yuko. The family tell Yuko about Miko. You are a very brave monkey, says Yuko to Miko. Miko is very tired but very, very happy. All the family know he is the bravest monkey, and they never leave him behind again. Copyright symbol Sue Clark. Okay, that's the story. Tadi tuh ceritanya agak panjang ya. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu, boleh kirim lewat chat. Miko the monkey, do you think the story is easy or hard? If it is easy, you can write easy atau kasih thumbs up di chat. Kalau hard, boleh tulis hard atau kasih thumbs down. Boleh juga dikasih penjelasan, ini kayaknya cocoknya buat level apa ya? Ini sepertinya buat siswa SD cocok enggak? Depend, nah yang depend itu yang saya suka. Easy and hard for your students. Elementary students, it's hard. Oke, level 3 di atas mungkin hard. P4, P6 is quite easy to understand. For P6, P4 to P6, medium, hard. Untuk siswa saya termasuk sulit. Karena saya kurang dapat exposure bahasa Inggris ya. Grade pun beda-beda ya. Sekolahnya di mana? Siswanya siapa? Jangan-jangan di rumahnya dia ngomong bahasa Inggris terus. So, kita perlu memikirkan konteks siswanya siapa. So, isi siswa SD kelas 5 sudah bisa. Banyak kalimat berbentuk simple present tense, saya rasa mudah. Nah, Bu Rina ini pasti berada di sekolah yang sangat beruntung. Kelas 5 SD bisa ngerti. Easy for junior high school, okay. Hard for primary students, it's for senior high school. Nah, see, different person will have different opinion. Kita juga nggak bisa menentukan, oh buat siswa kelas berapa. Siswa kelas berapa di mana. Makanya silakan reflect to your own school, to your own students. Kalau yang nggak ngajar di SD mungkin bisa reflect ke kalau di sekitar saya yang ini cocok atau enggak. Kadang-kadang ada juga guru yang mengajar bahasa Inggris tapi dia bukan lulusan pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin for those teachers the story is even hard for them. It can be as a brainstorming or pre-activities for university students. Ya. Saya ngajarnya bukan di jurusan bahasa Inggris, mungkin cerita ini cukup susah buat mahasiswa saya yang bukan jurusan bahasa Inggris. Isi dengan penambahan media dalam penyampaian menggunakan media non-digital. That's a good idea, kita akan bahas ini. Nah, dilanjutkan. Bu Desi udah ngeduluin saya, baru mau ditanya, udah jawab. Nah, buat teman-teman yang menganggap bahwa cerita ini satu mungkin susah, tapi mungkin juga mudah tapi nggak menarik. Look at the script gitu ya.
teks semua. For some people, they don't like looking at text like this. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, how to make it easier or more interesting for our students? Gimana membuat cerita ini bisa lebih menarik dan lebih mudah untuk siswa? Nah, iya ini betul Bu Hodijah. Kalau yang bagus ya gampang, kalau yang lemah ya susah. Using doll, thank you Bu Dini. Mempermudah dengan teknik yang lebih menyenangkan. Big book, jadi lihat ada bukunya gitu ya. Good idea. Make it by video, good idea. Pak Devi. Using picture series, great. Ayo, apalagi? Apa yang bisa membuat cerita tadi lebih mudah atau lebih menarik? Diberikan konteks visual yang nyata. Lebih baik bisa dipegang. Yes, kalau punya boneka tangan, sayang sekali saya nggak di rumah. Kalau punya puppet, you can use puppet. Most English teachers at primary school are not from English department. Exactly. Jadi kadang-kadang si gurunya juga mungkin masih kesulitan untuk memahami. Nah, kita akan diskusikan nih hari ini bagaimana mengadaptasi cerita tadi. Dipraktek oleh gurunya sendiri, pengalaman lebih mudah memahami dari bahasa guru. PR buat guru harus bercerita dengan menarik. Exactly. I will invite students to come up and act the characters. Berarti nanti kita lihat siapa yang jadi Uko, jadi Miko, jadi Ibu gitu ya. Bermain peran, good idea. Tell the story using intonation and body language. Yang tadi itu saya pakai read aloud dari Bing, tapi itu nggak usah ditiru ya. Maksudnya karena intonasinya nggak natural, itu robot. Itu hanya untuk menemani teman-teman membaca saja. If you can find the short videos, that would be a lot more interesting. Exactly. Tiap tokoh hewan dibuat bisa bergerak pakai comic strip dan lain-lain. Oh, so many ideas here. Bisa dipakai untuk jigsaw. Teacher should play as Miko as model in teaching, boleh. Mau jadi Mikonya, loncat-loncat gitu boleh. Gesture juga boleh. So many ideas. Intinya, ketika kita membawa cerita ke kelas, jangan sampai cerita itu ditampilkan sebegininya gitu ya. As is, dibaca sama-sama seperti yang kita lakukan tadi. It's gonna be boring. Oke, jadi jangan pernah melakukan seperti itu. Kita perlu menambahkan tadi yang teman-teman bilang ada visual, kalau bisa pakai video, kalau bisa pakai intonasi dan gesture yang menarik, kalau bisa pakai dolls dan lain-lain. Oke, nah ini tadi yang bisa kita lakukan. Adapting ceritanya, bukan delivering-nya ya. Kalau delivering-nya tadi ya bisa pakai gesture dan lain-lain. Nah, strategies in adapting stories, hari ini kita akan bahas 4 strategies in adapting stories. Pertama, kita perlu simplify the language. Kalau menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu, bahasa dari cerita tadi itu terlalu sulit, artinya perlu disederhanakan. Kalau disederhanakan sepertinya nggak jalan, it doesn't work, then you might want to recreate the content. Tokohnya Miko, Monkey, tapi mungkin ceritanya agak berubah sedikit. Boleh. Add visual, tadi ada Bu Dini bilang perlu ada visualisasi. Yes, adding visual can help students understand the story. Adding voice or video if possible, tapi hari ini kita sampai voice aja dulu ya. Adding voice will make the story even more interactive. Kita akan mulai satu-satu bahas. Yang 2 pertama saya lempar dulu ke Pak Jati. Silakan Pak Jati, you may share your screen. Oke, terima kasih. Saya akan share screen saya agak cepat saja karena melihat reaksinya di chat, ini Bapak Ibu sudah keren semua. Jadi mungkin I will go very fast. Jadi saya pura-pura gitu. Kalau agak bosan-bosan dikit ya di skip aja lah. Pak Tua ini nggak usah didengerin gitu ya. Secukupnya aja. Jangan sampai tersiksa mendengarkan suara saya. Oke. Jadi ini adapting the stories. Kita harus memang memikirkan relevansi untuk siswa kita. Relevan nggak sih? Konteksnya cocok nggak? Anak-anak suka binatang tidak, suka ini tidak, dan seterusnya. Jadi adaptingnya perlu kita pikirkan siswanya.
Itu yang penting. Karena dengan begitu itu kita bisa mengerti konteks siswanya, cocok atau tidak, background-nya seperti apa, dan seterusnya. Karena karakter perlu dipikirkan. Miko and the Monkey, apakah dengan Miko and the Monkey itu dengan karakter-karakternya itu bisa dipahami oleh siswa dengan mudah atau tidak? Karena kita akan mengajar bahasa, gitu ya. Kita akan mengajarkan bahasanya lewat cerita. Jadi bukan ceritanya. Jadi kita harus lihat lagi, paham nggak ya bahasanya, gitu. Pahamnya, untuk pemahaman bahasanya kita perlu memang mengadaptasi dengan menyambungkan ke karakter, ke settingnya, supaya memorable bagi siswanya. Ya, lalu bahasanya, apakah vocabnya terlalu sulit, apakah grammarnya terlalu sulit, apakah language pattern-nya jelas atau tidak, gitu. Nah, kalau vocabnya memadai, tidak terlalu sulit, tidak membuat anak-anak frustrasi dan seterusnya, akan riang, senang. Dan mereka suasana ini akan membantu language acquisition. Balik lagi, kita mengajarkan cerita karena kita ingin mengajarkan bahasanya, gitu ya, bukan hal-hal yang lain, tapi kita fokus pada bahasanya. Nah, motivasi sama, anak-anak akan termotivasi kalau bisa relate dengan ceritanya. Ya, lalu bisa ikut bermain, tidak ngantuk. Dibayangkan tadi kita bilang kalau itu dibacakan begitu saja, tidak akan ada engagement dengan siswa, tidak akan ada motivation karena datar dan seterusnya, panjang lagi. 5 menit, it's a very long time. Kalau sudah mulai bosan dan seterusnya, perlu dipikirkan. Ya, kaitannya dengan engagement dan motivation. Kalau engagementnya tinggi, motivasinya tinggi, belajar bahasanya akan lebih mudah dan menyenangkan. Gitu. Nah, simplifying the story, kita akan melihat itu dulu. Yang akan kita adaptasi adalah simplifying vocab. Itu perlu, vocabulary perlu dihubungkan dengan usia siswa biasanya. Ya. Lalu high frequency word, kata yang ingin diajarkan itu perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang, dan itu kalau bisa ya around the students' life lah, kira-kira gitu ya. Simple structure-nya perlu, tadi sudah ada yang menyebutkan kalau semuanya present tense, ya jadi strukturnya harus terlihat polanya gitu. Jadi kalau ada anak kalimat dan seterusnya, mungkin untuk level-level awal perlu dihindari. Tapi balik lagi, repetition is the key structures to help reinforce understanding. Berulang-ulang, diulang-ulang terus, ya. Apalagi dengan intonasi yang berbeda-beda. Lalu ini repetition, yang repetitionnya apa? Kata bisa, frasa bisa, kalimat bisa, karena itulah yang akan stay di otak anak-anak, lalu biasanya langsung menirukan. Ya. Jadi repeat after me, repeat the sentence itu masih perlu untuk level ini. Nah, sekarang saya akan hands on. Gimana caranya? Susah banget itu Bapak, gitu. Tidak. Sekarang kita punya teman yang bisa membantu. Mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, apakah teman-teman, mohon direspon di chat, sudah kenal dengan ChatGPT? Yes atau no? Mohon informasinya di chat. Silahkan. Yes, no. Ada yang no ya? Ibu Agustin belum. Oke, belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, kita akan belum. Oke. Kita akan pelan-pelan menggunakan ChatGPT. Bapak Ibu yang sudah terbiasa bermain-main dengan ChatGPT, mohon bersabar karena ada beberapa teman yang belum. Nah, ChatGPT ini sedang booming dan ditakutin orang, tapi sebetulnya baik-baik saja dia. Ya, Ibu Jessica belum. Can we make a story from ChatGPT, Pak Jati? Yes. Tapi kita tidak bahas hari ini ya. Hari ini kita menggunakan ChatGPT untuk adapting, ya. Untuk simplifying Miko and the Monkey. Gitu.
What is it? Ya, setelah pesan-pesan berikut, Bu Jessica. Oke, Bu Tini sudah ya. Yang belum punya, harus punya akun dulu. Harus ke chat.openai.com. Itu sudah dibantu sama Bu Tia. Silahkan bikin akun dulu. Jadi kalau bikin akun itu, semoga punya saya bisa. Nah, bikin akun dulu, nanti ChatGPT akan seperti ini. Kita akan chat dengan mesin. Ya, namanya ChatGPT. Silahkan yang belum punya akun, membuat akun. Yang sudah, duduk manis. Boleh, nanti akan saya demokan dulu. Ya, yang belum punya akun, bikin akun. Lalu kalau sudah, ketik di chat box. Dan gitu ya. Nanti kita mulai bersama-sama. Silakan. Kalau kesulitan untuk bikin akunnya, boleh buka mikrofon, boleh juga di chat. Ibu Rina Rahayu, terima kasih sudah buat akun. Yang sudah berhasil boleh tulis dan sudah, hore, bingo, apalah. Itu Ibu Rina Rahayu sudah buat akun. Nah, Terima kasih. Saya sudah buat kopi. kopi saya habis. Saya masih ada satu, enggak ding. Oke, mari kita tunggu teman-teman. Bu Jessica sudah berhasil, Bu. Pak Amril atau Bu Amril, Bu Mike. Maaf manggil-manggil yang no, Bu Triwiati, Ya, Bu Lukita, Bu Regina, dan lain-lain. Eka Bayuningsi sudah. Ya, Loh, itu sudah dari kemarin. dari loh. kemarin, bulan lalu itu. Ibu Suci Rahayu sudah, oke. Ibu Siti Maulida sudah. Amril sudah, Lukita sudah, Tini sudah. Terima kasih. Sudah Pak Bu. Ya, saya Pak Bu, nama saya Bu. Pak sana, Bu sini gitu. Oh gitu. Iya. Kurang koma Pak. Nggak apa-apa Ibu. Jangan diambil serius. Pak Jati memang gitu. Salah makan obat. Oke. Ibu Jessica sudah? Kalau sudah kita mulai. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Thank you. Oke, sudah. Sudah semua ya, kita mulai. Jadi ChatGPT itu apa? Yang Bapak Ibu yang baru. Oh, Ibu Agustin belum. Kita tunggu. Masih belum, Bu Kristina. Oke. Kristitia, sorry. Masih Sambil loading nunggu, mungkin. yang Sambil sudah nunggu. pakai ChatGPT, cerita dong, ChatGPT-nya dipakai apa? Nah, Ayo, tadi ada yang yes tuh di atas. What did you do with ChatGPT? Loading, Bu Desi. Ya, ditungguin. ya santai saja kita tungguin. Pakai mencari naskah teks kabaret buat perpisahan. Wis. Wih. Dipakai bantuin buat pertanyaan. Pantesan sering bertanya, Bu Eka. Bantu buat soal. Oke. Buat bantu mancing menemukan ide. Oke. Iya. Ide mancing gitu, Bu. Making a lesson plan.
Outline for PPT, yes. Menemukan ide dengan prompt yang tepat. Idenya kadang Nah, itu membahagiakan. keren nih. Ini menarik nih, ide yang membahagiakan. Ini bahagia apa ini? Langsung gaji ke-15 keluar melalui ChatGPT. Bisa loh calon lelaki ideal. Ide. Tuh. Susah itu, Bu. Mahasiswa saya suruh gitu. Oh gitu. Nanti Biar habis itu rame kita kelas. bikin, habis itu kita bikin gambarnya. Ya, Make a dialogue based on a story. Great. Ada yang pernah bikin cerita pakai ChatGPT? Pernah. ya, bikin puisi pernah. Suruh bikin Ya. Oke. Mungkin bisa Kayaknya kita sudah bisa ya. Kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa mencoba. Sekarang saya demokan dulu, Bapak Ibu yang belum pernah. Jadi ini semacam chatbot. Lalu di sini ada send a message. Kita bisa bertanya apa saja. Saya bisa dengan hi. Dia akan menjawab. Saya bisa bertanya, how are you? Tapi sepertinya internet saya lumayan pelan karena dipakai untuk Zoom, jadi perlu bersabar. Hai, nggak dijawab-jawab. How can I assist you today? Saya tanya, how are you dulu deh. Ya, lalu keluar nih. As an I model, I don't have feeling or emotion. But thank you for asking. I'm here to help you with any question information. Jadi ChatGPT itu memang mesin yang sangat pintar. Kita bisa bertanya apa saja. Nah, dalam konteks yang sekarang, saya ingin menunjukkan bagaimana caranya ChatGPT ini membantu kita dalam simplifying the story. Gitu ya. Jadi kita harus menyuruh si ChatGPT ini berbuat sesuatu. Kalau saya jawab begini, saya bisa bilang begini, can you create a story? Tadi ada yang tanya gitu kan. Saya tanya ChatGPT, can you create a story? Kita tunggu jawabannya. Of course, I would be delighted, dan seterusnya. Jadi dia bisa. Asal kita memberikan specific details, apa yang kita mau. Lalu dia akan menyediakan. Itu kira-kira. Tadi yang belum jelas apa itu ChatGPT, Ibu Jessica ya. Jadi nanti mungkin sambil melihat ini, ada bayangan bahwa ini mesin yang bisa menjawab banyak hal. Ada bahayanya, mesin ini tidak selalu benar. Gitu ya. Nah, mesin ini perlu diberi konteks supaya bisa membantu kita dengan baik. Oleh karena itu, pertanyaannya atau promptnya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kata kuncinya di situ. Nah, untuk prompt sekarang saya akan memberikan ini ke ChatGPT. I'm an elementary English teacher and my students are lower than B1 level. I'm going to recreate a story. The theme of the story is, ini benar, saya salah kayaknya. Ini yang kedua. Benar. Salah saya. Loncat, Pak. Loncat ya? Bentar. Recreate. Benar. Saya salah berarti. Oke. It's not to recreate the story, harusnya, tapi simplifying the language. Betul kan? Ya, saya akan memberikan prompt. Ya, bentar. Prompt saya adalah yang ini yang betul. Nah, bentar. Saya sudah siapkan promptnya, intinya gitu ya. Jadi promptnya ini penting. Situasinya, I'm an English teacher and my students are lower than B1 level.
I'm going to simplify a story. Story-nya apa, lalu saya suruh apa. Jadi itu harus diberikan ke ChatGPT, lalu nanti ChatGPT akan membantu kita. Nah, contohnya, ya, prompt tadi akan saya paste di sini. Ya. I'm an elementary English teacher, and my students are lower than B1. I am adapting a story for my teaching purposes. I want you to help me to adapt the vocabulary level, the sentence level for my students. I also want you to stress on vocabulary related to family, mom, dad, brothers, and sisters, and things related to the forest. I want the essential vocabulary repeated as many times as possible. Jadi saya meminta dia banyak hal, tapi sebelumnya harus dipikir dulu. Jadi ChatGPT tidak bisa sebaiknya jangan digunakan on the spot. Kita pikir dulu prompt-nya apa, kita maunya apa, gitu ya. Jadi saya mau adapting the story. Ini prompt-nya, lalu story-nya saya tinggal here is the story, saya copy aja story-nya, sudah saya siapkan di sini. Copy, lalu saya paste di sini. Jadi saya kasih situasinya, saya kasih apa yang saya mau, lalu saya paste di sini ceritanya, paste as a plain text. Lalu saya klik, kita lihat apa yang terjadi. Jadi dia lalu melakukan pekerjaannya, gitu ya. Once upon a time there was a little monkey named Miko. He lived in a big forest, dan seterusnya. One day, jadi dia breakdown dari cerita tadi menjadi cerita yang berbeda dengan vocabulary yang saya mau. Ya, terus ada repetition-nya dan seterusnya. Continue generating. Kalau dia berhenti karena biasanya koneksi internet. Nah, ini ceritanya masih panjang. Ceritanya masih panjang. I'm not happy with this. Nah, kalau tidak happy dengan ini, saya bisa nyuruh dia, can you make it shorter? Can you make it shorter? Terus saya tinggal klik. Jadi seperti dibantu oleh orang yang ngobrol gitu. Nah, ini ada Ibu Suci. Terima kasih Pak Jati. Pantesan selama ini nggak sesuai harapan. Prompt-nya harus kita pikirkan. Lalu ada izin Prof. Aduh, bukan Prof. Saya jangan Jati aja. Lebih share materinya di akhir. Nanti pasti ada rekamannya di YouTube dan seterusnya ada, gitu ya. Nah, lalu can you make it shorter? Lalu ini menjadi sangat pendek. Miko the monkey lived in a big forest with his large family. He was the smallest and the youngest monkey, and his brothers and sisters would laugh at him because he couldn't swing as fast as them, dan seterusnya. Untuk level anak SD, mungkin lebih dalam konteks Indonesia loh ya, yang saya lihat mungkin lebih enak yang pendek ini, diulang-ulang dan seterusnya. Karena tadi saya suruh dia berulang-ulang, saya bisa tanya di sini, which words are repeated? Gitu. Coba. Nah, ini kata dia kata-kata yang repeated. Jadi mungkin lalu menjadi pelajarannya nanti ini dikenalkan dulu, baru dibacakan ceritanya. Macam-macam. Jadi ChatGPT sangat friendly, bisa digunakan. Kalau dulu mikir simplify story ini seperti apa ya gitu. Nah, kita dibantu, the first draft dibantu oleh namanya ChatGPT. Kata kuncinya prompt yang penting. Jadi akan saya ulang di sini ya, prompt-nya untuk ini itu adalah ini.
I'm an elementary English teacher and my students are lower than B1. Level bahasa Inggrisnya kayak apa? Terus mau ngapain? I'm adapting the story for my teaching purposes. Bukan untuk hal yang lain. Yes. I want you to help me. Ngapain? Adapt the vocabulary level. Pasti. Sentence level for my student. Gitu. Lalu, I want stress on vocabulary related family, mom, dad, dan seterusnya. Karena itu yang dikenalin kan, suasana keluarga dan seterusnya, dan hidup di hutan. Jadi saya pengen association word repeated as many times as possible. Lalu suruh adaptasi ceritanya. Kemungkinan adaptasinya tidak happy, kita waktu masih panjang gitu kan, cuman dia breakdown menjadi paragraf-paragraf kecil, kita bisa suruh dia make the story shorter. Terus ini saya with words are repeated, boleh. Bisa juga kita tanya, can you provide me with 5 questions? Nanti dia akan membuatkan 5 pertanyaan. Kita coba, can you provide me with 5 questions? Certainly. Who is the main character of the story? Why Miko's brother and sister laugh at him? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ya. Jadi kita punya partner ngobrol, untuk adapting the story, itu namanya ChatGPT. Gitu. Oke. Lalu ada, bisakah ChatGPT digunakan untuk non-English subject? Sangat bisa. Ya, tapi bukan sekarang. Kita fokusnya sekarang untuk guru SD yang kesulitan biasanya adapting stories gitu ya. Ada ChatGPT, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Nanti bisa ikut obrolan-obrolan dengan ITEL ya. Kadang-kadang nanti akan ada acara-acara yang bisa. Oke, Ibu Agustin Indah Pratiwi, I don't have YouTube account. Kita tidak perlu YouTube account untuk ini. Ya, kita perlu ChatGPT. YouTube atau Google account mungkin maksudnya. Iya, jadi dia kirim, Ibu Agustin kirim di direct message. Ya, yang dimaksud apa Ibu? Jangan direct message di khalayak ramai saja supaya nanti terbaca oleh semua. Begitu. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu bisa membuat atau simplified stories dengan prompt. Silahkan mencoba sendiri. Mungkin kita kasih waktu berapa? 3 menit? 5 menit? Ya, kita coba. How much time do we have in? Yeah, you can go on. Ya. 3-5 minutes for trying out. Ya, silakan dicoba. Nanti kalau sudah mencobanya done gitu ya. Atau perlu dikasih ini ya, teks cerita si Mikonya ya. Ya, kasih teks si Miko. Kita pakai Miko saja, promnya macam-macam. Supaya nggak usah cari lagi. Ya. Teks Mikonya. Oke, bentar. Sambil Bapak Ibu nyoba, nanti saya mungkin akan merespon beberapa pertanyaan yang ada di chat. Ya. How to start, mungkin perlu diulang sedikit lagi, sambil yang lain coba. I'm late join. Oke, Bu Asriani. Jadi open ChatGPT. Kalau sudah, lalu ChatGPT kita masukkan dengan, boleh di hi dulu, hi, how are you? Kita sapa dulu lah si robot ini, gitu ya, supaya happy. Nah, lalu setelah itu bisa dimasukkan prompt yang kita mau. Contoh prompt yang kita mau, contohnya, nanti promptnya jangan sama, silakan berkreasi lah. I'm an elementary English teacher, mungkin saya pakai yang di sini aja. And my students lower than B1 dan seterusnya, mau ngapain dan seterusnya. Prompt-nya dimasukkan di ChatGPT. Setelah itu diklik submit, ya nanti akan keluar klik submit-nya, lalu akan muncul jawabannya. Nah, waktu masih panjang,
kita bisa nyuruh dia, can you make it shorter, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Ibu Asriani. How to start. Thank you. Ibu Agustin, Ina Pratiwi, akun ChatGPT saya belum jadi, masih muter-muter buffering. Mungkin karena koneksi. Kalau membuka window yang lain, mungkin bisa dimatikan. Silahkan Bu Asri, thank you. Ada yang sudah berhasil mencoba memasukkan cerita Miko lalu disuruh disimplify, jadinya kayak apa? Kalau sudah, Instruksinya bisa pakai bahasa Indonesia loh. Mungkin Pak Jati juga bisa demonstrasikan. ya, Hasilnya tetap cerita bahasa Inggris, tapi kita instruksinya pakai bahasa Indonesia. ya, itu Pak Amril sudah. Oh, great. Great, thank you. Dan Pak. Indonesia dan thank you. Oke, dan rasanya gimana? Sulit enggak? Mudah. Ya, yang penting prompt-nya. Ya. Jadi dia disuruh apa harus jelas. Kitanya siapa? Ya, jadi elementary school teachers, lalu level student-nya seperti apa, itu perlu. Jadi silakan bereksplorasi dengan ChatGPT. Ya, semakin baik prompt, semakin baik hasil yang dihasilkan. Gitu ya. Kalau prompt-nya tidak jelas, dia juga ngobrolnya nanti kemana-mana. ChatGPT memberikan contohnya. Ya. Ya, itu Ibu Nusa keren. Saya minta AI untuk membuat a short play from Miko. Bisa. oh, jadinya kayak Bisa. gimana? Dialog Nah, ya? mungkin saya coba ya. Saya coba di sini. Can you bahasa Indonesia ya. Bisakah membuat drama pendek dari cerita Miko dalam bahasa Inggris? Ya, kita coba. Bisa tuh, tapi ini menjadi bahasa Indonesia. Oke. Coba stop generating, terus use English for your story. Ya, use English for Kemarin your saya coba soalnya. story. Instruksinya Ya. bahasa Indonesia. Use English for your story. Oke, coba. See? Ya, Berhasil kan? berhasil, jadi bisa. Ini bisa menggunakan use your story in English. Jadi memang prompt menjadi sangat penting. Ya. Jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kayak manusia aja. Kalau dia salah mengerti, kita bisa stop lalu kita jelaskan. We want you to tulis ceritanya dalam bahasa Inggris. Itu dia bisa mengerti kok. Ya. Ya. Baik dia. Ya, jadi terima kasih sudah memberikan ide untuk membuat short play. Ya, jadi kita bisa menyuruh dia untuk membuat banyak hal. Tapi sekali lagi dicoba ya bermain-main dengan mesin pintar ini. Good. Jadi Ibu Suci juga bravo sudah berhasil. Yang masih muter-muter bersabar. Nanti dicoba habis ini. Coba habis karena dipakai dengan Zoom mungkin biasanya agak lambat juga. Boleh move on kayaknya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Kita move on ya. Masih ada beberapa agenda, ini baru 1. Kita janji 4.
komen sudah, saya lewat saja. Lalu sekarang dengan recreating the story. Tadi simplifying, bahasanya kita sederhanakan, sekarang recreate the story. Nah, kenapa harus di-recreate the story? Balik lagi kecocokan dengan siswa. Ya, waktu recreate itu tema dan karakter dan seterusnya itu yang menjadi pokok, jadi itu mungkin perlu dipikirkan. Ya. Lalu karena itu recreate, moral value, education values itu perlu dipertahankan. Jadi jangan sampai waktu recreate lalu value dan honesty, empathy dan seterusnya hilang. Gitu ya. Jadi kita akan coba recreating story using ChatGPT. Ya, jadi ChatGPT kita ulang. Balik lagi, yang penting adalah prompt-nya. Prompt-nya kalau itu mau recreate, berarti ChatGPT perlu diberikan tema atau topik, lalu tujuan dari bahasanya, vocabulary-nya, level bahasanya, dan segala macam. Tema dan topik menjadi perlu untuk ChatGPT waktu mereka recreate the story. Ya, prompt-nya ini, I'm an elementary English school teacher, seperti tadi, my student are low and then B1 level, okay, I'm going to recreate a story. The theme of the story, resilient and bravery. I want my student to learn this word. The monkey, small, big, brave, swim, run, rain, banana, fruit. Itu harus ada dalam story. Jadi nanti bisa dikreasikan apa saja ya. I want the story to be short with lot of vocabulary repetition. Here is the story. Itu contohnya. Akan saya praktekkan, saya sudah siapkan ini recreating story-nya. Jadi saya akan menyuruh ChatGPT di sini. Ya, prompt-nya ini. Lalu here is the story. Story-nya harus saya ambil juga. Masih tentang Miko. Nanti dia akan seperti apa. Ya, jadi saya siapkan, lalu saya tinggal paste di sini. Lalu klik ini untuk recreate. Nanti bisa dibandingkan recreate bahasa sama recreate yang ini bertema apakah ceritanya berbeda atau tidak. Sangat tergantung pada prompt-nya seperti apa. Ya. Sama seperti yang tadi, rupanya dia membuat story yang cukup panjang. Tidak apa-apa, biarkan dia selesai dulu. Ya, continue generating. Kalau ada button itu muncul, ya, berarti sudah panjang. Sama, saya akan perintahkan untuk can you make it shorter with and keep the value keep the moral gitu ya, moral value. Tanda tanya. Oke, kita coba. Ya, sudah menjadi sangat pendek ini, dan value dari cerita itu, moral value-nya tentang bravery, bahwa dia pemberani dan seterusnya, care terhadap family masih ada di situ. Ya, itu contoh untuk membuat ceritanya, recreating the story menggunakan ChatGPT. Gitu. Saya pikir tidak usah mencoba. Kalau mencoba nanti, tapi sudah tahu. Tapi kalau mau mencoba boleh, atau ada waktu untuk mencoba nggak, Bin? Atau mungkin Boleh. Ya, Coba silakan, saja sebentar, nggak apa-apa. Ya, silakan mencoba untuk recreate the story supaya temanya apa. Kalau yang tadi kita recreating dengan
language-nya kita turunkan levelnya. Kalau ini lebih ke temanya value of the story gitu. Silakan dicobakan. Ya, itu Ibu Nuse idenya keren. Keren, ya. Saya udah dapat 3 ide baru dari sini dari chat hari ini. Dibikin tadi Play. dibikin play, terus aduh tadi lupa. Ini yang baru terus Ibu Eka Nikmatul nih. Saya minta ChatGPT untuk menyederhanakan cerita agar nanti mahasiswa saya bisa menciptakan cerita bergambar sebanyak 10 halaman menggunakan Canva. Saya belum nyoba, nanti saya mau coba nih dengan mau coba bikin prompt-nya. Ya, kita belajar bersama-sama. Kami berdua belajar dari Bapak Ibu juga, itu ya. Jadi dengan pertemuan-pertemuan semua ini kita belajar satu sama yang lain. Silakan Bapak Ibu, adakah yang sudah selesai membuat apakah seperti yang diinginkan atau tidak? Ada yang punya ide-ide lain? Nah, Ide prompt? Ide prompt, karena kuncinya adalah di prompt. Dia pinter, tapi harus lebih pinter yang nyuruhnya. Ya, dia pinter tergantung pada yang nyuruh. Kalau yang nyuruh pinter, dia menjadi pinter sekali. Kalau yang nyuruh kurang pintar, dia ngomongnya ke sana kemari. Ya, memang kadang harus berulang-ulang. Di Bu Rusiana bilang, after having it simplified the story for 4 times. Ya, kadang-kadang kita perlu nambah prompt, ganti promptnya, mencoba, terus dilihat story yang mana yang sesuai dengan kemauan kita. Ya. Nggak bisa one go gitu ya. Ya, Ibu Rusiana good, keren. Harus sering bermain-main dalam tanda kutip dengan ChatGPT, dengan berbagai jenis prompt. Lama-lama kita mengenali. Kita pengen apa, itu perlu bermain-main, perlu bereksplorasi. Ya, coba disuruh apa, gitu. Terus berapa tahapan untuk menyuruhnya, gitu ya. Silahkan. Jadi kita hari ini praktek untuk simplifying the language. Yang pertama menggunakan prompt yang saya buat. Prompt saya pastinya tidak sempurna. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di SD lebih pas untuk membuat prompt-nya, lebih sesuai untuk membuat situasinya dan seterusnya. Ya, yang kedua lebih ke recreating the story. Kata kuncinya di situ temanya. Tema sama moral value perlu disebutkan. Ya, kalau tidak disebutkan nanti kelewat ChatGPT-nya nggak nyebutin gitu ya. Jadi itu yang akan ditekankan oleh ChatGPT. Nah, dengan ChatGPT yang seperti ini, silahkan sesuai dengan prompt yang dibuat, Bu. Oke. Ibu Amanah dari Deli Serdang. Oke, jadi terima kasih. Nanti ilmu yang didapat dari hari ini disebarkan ke teman-teman yang lain. Cobakan dengan Dari siswanya. teman-teman yang lain, bermain-main. Cobakan dengan siswanya, jadinya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Saya bahkan sudah punya draft kumpulan short story yang bertema menjadi anak peduli lingkungan dengan bantuan ChatGPT. Tinggal cari mahasiswa yang bisa bantu dengan ilustrasinya. Nggak usah mahasiswa, Vinita akan memberikan tips hari ini. Ya, jadi ChatGPT dengan AI yang lain, nanti keren, Bu. Gitu ya, jadi boleh, silahkan. Kuncinya di prompt, betul, Ibu Suci. Ya, Ibu Nurindah bisa minta ChatGPT itu membantu memberi benang merah antar paragraf pada daftar latar belakang perusahaan. Bisa. Ada hati-hatinya itu. Bisa, tapi ada hati-hatinya. Ya. Nanti ikut yang hari apa ya? Bu Nur, Besok. Besok ikut nggak? Di tempatnya Bu Besok Eka?
Besok Kegiatan apa Pak Jati? besok di tempatnya Bu Eka. Bu Ada Eka di Facebooknya Pak Jati. ada di Facebook saya. Oke. Dengan Saya Jati. saya akan bermain-main dengan higher education. Bu Eka muncul sekarang. Tadi Iklan. 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 Mau ngiklan dia. Let's go Pak. Oke, I'm done. Jadi sekarang kita selangkah lagi. Nah ini adding visual support bagiannya si Miko, temennya Miko. Oke. Ya, thank you Pak Jati, teman-teman semua. Sharingnya masih loading kelihatannya ya. Sudah kelihatan belum Pak? Sudah. Ya, ada yang mau share linknya next, silahkan monggo. Oke. Nah, sekarang tadi Pak Jati sudah bahas dua ya, simplifying dan recreating, dan ternyata dari dua kita dapat banyak ide. Saya mau ngumpulin ide-ide itu, nanti mau di-share di Telegram juga. Nah, teman-teman juga nanti bisa share ya, how you use ChatGPT, khususnya buat story ini. Akan lebih asik kalau kita fokus di bagian story. Nah, sekarang tugas saya untuk adding visual support, seperti janji saya tadi. Kenapa sih kita perlu adding visual support? Pasti teman-teman juga setuju ya bahwa cerita itu kan perlu ada visual supportnya. Bayangkan kalau cerita Miko tadi sebelum anak-anaknya mendengarkan cerita atau membaca cerita dikasih ini. Kan kita bisa tanya-tanya ya, ada berapa, how many monkeys can you find in the picture? Can you guess which one is Miko? The skinniest one, yang paling kecil yang mana? What's their favorite food? Can you count how many bananas in the picture? Jadi kita bisa menggunakan gambar untuk bridging. Sebelum mereka mulai baca cerita, mendengarkan cerita, kita pakai gambar. Kalau yang ini saya gambarnya pakai Canva. Nanti later saya bisa jelaskan gimana cara bikinnya. Kayaknya sudah banyak yang pakai Canva. Tapi kali ini saya akan bahas dulu why pictures. Nah, dengan gambar, seperti tadi saya jelaskan bahwa itu bisa appealing different learning styles. Kalau anak SD, biasanya mereka visual dan kinestetik, ya. Jadi kalau dikasih gambar, langsung attracting their attention. Kita bisa nyuruh mereka nunjuk-nunjuk. Point to the monkey, point to the banana, count how many bananas there, count how many monkeys, find the fattest banana. Find the fattest monkey, find the smallest monkey. Itu bisa untuk kinestetik gitu. Sebelum cerita. Bisa juga untuk engage learners, for them to speak, for them to listen, for them to have some movement and multi-dimensional perspective. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan melalui pictures. Nah, hebatnya gambar itu, kalau teks mengenal level gitu ya. Tadi kita pas bahas Miko, ini cocoknya buat siswa saya level segini, kelas segini. Kalau scene ini nggak boleh. Kalau pictures, it's for all levels. Most pictures are for all levels. Bisa digunakan apapun level proficiency-nya, itu kita bisa gunakan. Ability to access complex stories through pictures for lower level learners. Kalau siswanya, kalau teksnya agak susah, kita bisa bantu mereka dengan gambar. Itu juga bisa adding enjoyment to the students. Nah, kalau Bapak Ibu nyari gambar biasanya di mana? Where do you usually find pictures? Cari gambar di mana? Gambar sendiri kah? Pinterest, yes. Canva, yes. Pinterest, I love it. Google, yes. Canva, Freepik, good. Gratisan ya, Freepik. Canva, saya suka sekali cari gambar di Canva. Yang ini saya buat sendiri, ngambilin dari elemen-elemen yang ada, cari background forest, tempel monkey-nya yang ada banana dan lain-lain, jadi deh. Ini unsplash sometimes, yes. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa menemukan gambar yang kita mau.
Atau pengen sesuatu yang lain daripada yang lain. Kita bisa cari foto. Bawa kamera keluar, ajak siswa keluar, motret. Kalau di luar ada monkey, you are lucky. Kalau nggak ada, saya yang jadi. Nggak ikutan. Kalau yang tinggalnya di Bali mungkin gampang cari monkey, atau dekat hutan mungkin gampang cari monkey. You can find on the internet yang tadi disebut-sebutkan ya, ada Pinterest, Pixabay, dan lain-lain. Zaman dulu sih magazine, sekarang kayaknya malah susah cari magazine. Yang senang gambar, tadi ada yang lagi nyari ilustrator, yang senang gambar, then you can draw or ask someone to draw for you. Tapi kalau saya, menggambar adalah tugas paling berat dalam hidup saya. So I'm so happy to find this application. Ada yang pernah tahu nih? Jadi kalau tadi Pak Jati ngenalin Bapak Ibu dengan ChatGPT, tools yang bisa bantuin membuat teks, mengadaptasi teks, menyederhanakan teks, dan lain-lain. Nah itu di Kalimantan masih banyak yang monkey. Sekarang saya mau ngenalin ada AI yang bisa menggambar buat Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasi yang dibuat oleh AI ketika saya minta dia gambarin Miko the monkey yang tadi ada deskripsinya. Miko tuh kayak apa sih? Miko itu skinny kan? The smallest and youngest monkey, dan dia suka makan banana. Munculnya ini. Sekarang saya mau tampilkan dulu. Mau kasih contoh dulu. Saya cari aja di sini ya. Gencraft. Kalau Bapak Ibu punya Google account itu gampang. Jadi nanti bisa sign up pakai Google account. Nah, Gencraft ini freemium. Bapak Ibu bisa bikin gambar, bisa nyuruh dia gambar, tapi limitnya dalam 24 jam itu hanya 10. Kalau pengen bikin lagi nunggu 24 jam berikutnya. Cukup lah ya, 10 satu hari, jangan banyak-banyak. Namanya juga gratisan. Oke. Ini saya masih punya 8 prompt karena tadi pagi nyoba-nyoba. Sekarang saya mau coba bikin deskripsi tentang si Miko. Draw a picture of a tiny monkey. He loves eating banana. Gitu ya. Terus saya udah coba video jelek videonya. Eating kok gitu. Jadi stay di image saja. Sekarang kita generate. Tunggu, tergantung kecepatan dari internet. Tapi memang dia kan lagi sibuk, si robot lagi gambar. Lagi sibuk cari krayon, cari pensil, cari kertas, cari ide. Dalam waktu 1 menit, kita tunggu. Apa ini ada copyright-nya, mem? Itu saya belum cari tahu tuh. Nah, lihat. Itulah si a tiny monkey yang loves eating banana. This is my Miko. This is my Miko. Kalau mau di-download, tinggal download aja sini. Nanti saya akan simpan di sini. Miko, Miko 1 ya. Nah, itu dia tadi Mikonya. Soal copyright perlu dicek sih. Sorry, you are a free plan which allows non-commercial use of your generation. Jadi non-commercial use artinya kalau untuk ngajar, tidak diperjualbelikan, dibikin buku, tidak dijual bukunya, itu boleh dipakai gitu ya. Tapi kalau untuk dijual belikan nanti bukunya ya jangan di HKI-in. Kalau Bapak Ibu dosen suka jadiin HKI kan gitu ya. Actually we need to download it to Google Play ya Bu. Kalau di laptop enggak, kalau di handphone saya belum coba. Beda dengan ChatGPT tadi yang bisa langsung login by Google account. Enggak. Ini sekarang saya akan coba ya. Saya log out dulu. Sebentar. Kok ngeheng?
Tadi kayaknya Butia sudah kasih linknya. Something wrong. Oke, Gencraft. Kita akan login. Ini login. Let's see. Continue. Bapak Ibu bisa sign in pakai Google atau bisa juga pakai Facebook. Nah, misalnya saya akan coba sign in pakai Vinita Dewi. Nah, ini kalau nemu-nemu gini, tadi langsung sign in gitu bisa langsung masuk. Nah, ini kemarin saya buat, yang ini karena baru buat, ada 10 prompt remaining gitu. Sekarang kita coba ya. Bagian cerita si Miko itu tadi dia ada yang terjebak banjir. Jadi kita tiny little monkey trapped in river. Kita coba, bisa nggak dibikin gambar? Sekarang kita generate. Ya, balik lagi nyoba-nyoba dengan prompt. Kalau ini Lagi-lagi chat, prompt. kalau ini chat apapun sebetulnya memang yang diperlukan kreativitas prompt. Kalau buat siswa yang lebih besar, ini bisa dikasihin ke siswa, terus dia describing something, munculnya kayak apa gitu ya. Tapi kalau karena kita lagi bahas apa untuk cerita, nah ini dia trap in the river. Kan tadi bagian mana nih? Di daerah sini nih, dia trap di flood kan? Kalau nggak digambarkan seperti ini, nggak bisa. Kalau dideskripsikan, Miko 3 jadi begini, bisa membantu pemahaman siswa ketika mereka mendengarkan atau membaca cerita. Miko 4. Begitu. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk coba bikin Gencraft-nya, silakan membuat account. Ada pertanyaan tentang kartun. Ya, kita nggak bisa ngatur mau seperti apa gitu ya. Saya mungkin bisa dicoba-coba melalui prompt ini, tapi nggak bisa really arrange the way we want it. Yang gambar tetap dia gitu. Tapi kan kalau kita lihat gambar Miko yang pertama dan yang kedua ini mirip kan, selama kita kasih prompt yang deskriptif gitu ya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mencoba untuk bikin account dan membuat gambar. Coba kasih prompt. Prompt apa? Kalau dari cerita si Miko the Monkey itu mau bagian mana? Misalnya Mikonya mengambil pisang, Mikonya naik pohon. Jadi a tiny little monkey climb up the tree mungkin. A tiny little monkey pick banana. Ya, masih ada watermarknya, of course. Namanya juga gratisan, jadi kita tidak bisa berharap free from watermark. Ya, jadi tujuannya untuk mengajar, untuk membantu di kelas, bukan untuk dipublish atau bukan untuk dijual dan seterusnya. Ya, kita bekerja pada ranah itulah untuk kegiatan di kelas. Ya, kalau kita mau membuat yang profesional, tentunya ya harus bermodal lah, kira-kira gitu. Ya, saya nggak tahu kalau berbayar watermarknya hilang. Kalau beli yang pro, watermarknya bisa hilang. Kalau yang video, watermarknya lebih besar, makanya saya nggak terlalu suka. I prefer di image. Ada yang berhasil? Sudah berhasil kah? Kayaknya lagi pada sibuk mencoba. Still proses, ya silakan. Berhasil, yes. Ya, thank you Ibu Khadijah. Ya, berhasil, keren. Yang keren Ibu, kita tinggal nyuruh. Berhasil, oke. Habis ini kita mau bikin, saya udah nyiapin Canva. Nanti Bapak Ibu akan di-download ya.
kalau sudah berhasil silakan di-download di laptopnya masing-masing. Semoga sih pada pakai laptop. Mungkin yang pakai handphone sih agak kesulitan. Silakan di-download gambar-gambarnya. Kita mau bikin series yang tadi tuh, yang ibu siapa tadi bilang mau bikin series of pictures di Canva. Let's do it together. Kids performing in a spelling bee contest. Ongoing download book karena dari HP. Oke. Yang berhasil dari HP, two thumbs up. Oh, ini Cancraft-nya. Oke. Oh, ada APK-nya di Play Store ya. Thank you, Bu Rina. Nanti saya coba. Saya malah suka males pakai HP. Matanya sudah rabun. Basi dan untuk fitur style bisa dipilih akan menghasilkan gambar dengan style yang berbeda-beda. Exactly. Ini, select ininya ya, stylenya bisa dicoba. Nanti mau gayanya kayak apa gitu ya, mau cartoon style kah, mau apakah, bisa berhasil bisa tidak sesuai yang diinginkan. A little monkey climb a tree when it rains. Great, that's cute. Bagus banget itu ya. Oke. Nah, sambil Bapak Ibu mencoba, saya akan menyiapkan dulu Canva buat kita main-main bersama di satu tempat. Saya bikinkan dulu rumahnya. Makanya kemarin saya sempat tanya di grup, seberapa mahir Anda menggunakan Canva? Dengan harapan saya nggak usah ngajarin lagi Canva-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau yang ketinggalan bisa nonton bisa nonton rekamannya, terus dicoba lagi. Nah, sekarang kita akan download, tadi sudah di-download, sekarang saya akan upload di Canva saya. Saya sudah download, lalu saya akan simpan di Canva saya. Caranya, kalau yang udah biasa pakai Canva, tinggal klik upload file, lalu kita cari di mana tadi pictures-nya. Is it here, not here? Oh, di-download sini. Nah, ini tadi, si Miko the Monkey. Klik Miko-nya, open. Bisa juga klik and drag kalau yang udah canggih. Saya akan simpan di sini. Itu ya. Oke, great. Udah pada kirim-kirim. Tapi saya mau Bapak Ibu uploadnya di Canva saya ya. Nanti Bapak Ibu masing-masing silakan memilih satu blank canvas, satu blank slide. Saya udah bikin lumayan banyak. Terus upload gambarnya seperti saya ini. Oke. Bu Tia, are you there? Boleh share link Canva. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke Canva saya. Upload gambar monkey-nya masing-masing. Satu orang satu slide ya, jadi boleh agak-agak ke ujung deh gitu. Jangan berebut tempat. Nanti kalau tempatnya kurang, ditambah lagi. Cari yang jauh ke belakang aja. Silakan upload. Miko versionnya. Tapi kalau nggak Miko juga nggak apa-apa. Tadi kan pada bikin yang versi sendiri-sendiri, that's okay. Ini kalau lebih dari 30 si Canva nggak mau diakses, jadi mohon maaf ya. Ya, hanya 30 yang bisa masuk. Ini ada 63. Berarti ada yang tidak bisa masuk, tidak apa-apa. Jangan main di Canva saya, ayo pada ke belakang. Itu Miko saya jangan dikecil-kecilin.
Kalau bisa satu slide, satu gambar. Karena nanti kita akan kasih suara. Versinya macam-macam tuh. Ini beda lagi. Ya, yang ini nanti juga kita share di Telegram group buat teman-teman yang tidak hadir supaya ikut nambah gambar. Nanti kita bisa terusin. Kita punya 1 bulan buat main-main ini. Ya. Lalu kita bulan depan bermain-main berbeda lagi temanya. Melibatkan siswa. Kalau ini kita belum melibatkan siswa, tapi kita membuat sesuatu, simplified sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Ya. Aktivitasnya masih pada creating teaching materials. Oke. Slide 1 sudah ada, slide 2 ada. Miko saya paling jelek, bikin lagi. Saya kasih waktu sekitar 2 menit lagi ya, buat yang lagi pada bikin Miko. Kalau yang kesulitan di Gancraft boleh nanya ya di chat. Mungkin perlu diulang lagi atau gimana. Nah, ini bukan Miko ini, bukan Gancraft ini. Ini lucu gambarnya. Saya Ya, penasaran teksnya. ya, promnya apa itu? Itu dia. Miko saya sudah berhasil belum Bu, nomor 26. Belum masuk? 27 kali Bu, ini yang sedang saya lihat ya. Ya, nomor 26. 27. Ibu Lara Siti Maulida, ya, itu DL 27. Sudah masuk. Mungkin tadi ada yang nambah 1 slide, jadi geser jadi 27. Oke, masih ada yang mau ditunggu nggak nih? Nomor 19. Ini, sebentar, ini kenapa sih Mikonya? Ini Mikonya ngambil rambutan nih kayaknya. Lucu banget. Oke, bulu kita berhasil. Nah, kalau ini bukan Gancraft ini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dapat dari internet. Ya. Tapi 19 ini oke. Yang belum mencoba Gancraft, mencoba saja. Karena daripada mencari, asal kita bisa mendeskripsikan prompting apa yang kita mau, bisa jadi. Ya, kadang-kadang waktunya lebih cepat dengan membuat sendiri dengan apa yang kita mau daripada nyari. Nah, yang ini kayaknya nyoba video nih, Bu Wawan Wanti. Bisa sih nyoba video, cuman ya itu si watermarknya lebih besar. Jelek nggak apa-apa, yang penting nyoba. Itu Bu Rina. That's okay. Nanti mau dirubah kendalanya nggak apa-apa. Nanti nyoba lagi aja.
hari ini bisa 10, tunggu 24 jam, bikin 10 lagi. Sampai ketemu monkey yang paling ganteng. Oke, nah udah dulu ya, soalnya ini time is ticking. Nah, saya masuk ke yang keempat, tapi nanti akan nyambung. Kalau yang udah beberapa kali ikut saya mungkin pernah juga pakai Fukeru. Nah, saya akan menambahkan suara pada gambar-gambar yang tadi kita buat melalui Gencraft gitu. Kenapa sih kita perlu kasih suara? Ini bisa nambah listening dan pronunciation skills buat anak-anak. Kalau kita buat di Canva kayak tadi, dikasih suara, jadi tidak harus mendengarkan ceritanya di kelas, Canva-nya bisa dikasih ke siswanya dengarkan di rumah. Atau sebelum datang ke kelas, dengerin dulu gitu ya, atau sesudahnya mendengarkan. Dari situ kita bisa increase engagement, motivation, juga support comprehension and retention. Kalau siswa yang agak slow learners, mungkin dia pengen dengerin dulu sebelumnya sambil dikasih teks, dikasih audio story. Teachers-nya yang reading aloud. Kalau tadi kan yang reading aloud robot ya, ada yang agak-agak nggak pas gitu, kayak pas ketawa ha gitu kan, nggak banget gitu untuk cerita. Nah, saya punya teks ini. Miko the monkey lives in the forest. Saya akan pakai aplikasi namanya Fukeru. Ada yang udah pernah tahu Fukeru apa belum? Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Ayo, yang sudah tahu Fukeru, yang belum teriak. Ya, happy belum? Bu Happy Regina belum? Regina belum? Not yet. Belum. Oh, oke. Yang tahu tuh Bu Eka sama Bu Winda. Dini, Bu Baru Indah. dengar. Nah, Oke, kita lihat dulu ya. Fukeru. Yang ini nggak usah pakai login-loginan. Nah, Fukeru itu adalah alat teknologi yang bisa kita gunakan untuk merekam suara. Nah, kita nggak harus upload, nggak harus download, dia ada di situ di server gitu ya. Nah, sekarang saya mau bikin ini jadi 2 layar karena saya perlu teksnya, perlu contekan. Saya akan baca cerita Miko ini. Ini hasil simplify dari ChatGPT. Jadi saya udah pakai ChatGPT tadi, ceritanya disederhanakan, pakai ChatGPT, lalu saya cari gambar si Miko pakai Gencraft, sekarang saya mau isi suara, pakai suara saya, tidak suara robot. Saya akan klik tadi pergi ke Fukeru, saya klik ini. Lalu saya akan baca. Miko the monkey lives in the forest. He has a very big family. He lives with his 7 brothers and 6 sisters, his mom and dad and his grandmother and grandfather, and also his 3 aunts and 4 uncles. What a big family! But Miko is very unhappy. He is the smallest and the youngest monkey in the family. Saya stop. Kalau saya mau dengarkan bisa saya play dulu. Bentar, saya cek dulu share sound. Saya play ya. Miko the monkey lives in the forest. He has a very big family. He lives with his 7 brothers and 6 sisters. Nah, biasanya kalau baru pertama kali ngerekam, terus dengar suara sendiri, pengen ganti. Pengen ngedelete, pengen ngeganti, pokoknya you suddenly hate yourself. Ini karena saya udah thousands of time rekaman, jadi udah pede aja walaupun jelek. If you want to re-record, merekam ulang, tinggal klik yang merah ini ya. Tapi saya nggak mau rekam ulang, saya mau simpan aja. Jadi tinggal klik simpan dan bagi. Ini kayaknya saya lagi setting bahasa Indonesia. Kalau pakai setting bahasa Inggris, dia akan save and share di sini. Simpan dan bagi. Ini tinggal di copy nih. Copy ini, klik copy. Terus saya mau pergi ke Canva saya yang tadi. Ini slide 1 punya saya ya. Ini ada yang ngopi banyak banget. Si Mikonya jadi banyak. Nah, tadi saya udah copy Canva Fukeru-nya. Saya tinggal Ctrl V di sini. Ctrl V. Lalu playernya langsung muncul di sini.
Playernya langsung muncul di sini. Kemudian saya akan, kalau di play di sini kadang bisa kadang enggak. Karena dia harus dijadikan website dulu. Klik share, lalu pergi ke bawah, ini ada website. Terus open website. Nah, ini kalau diklik, dia sekarang bersuara. So you will have a picture and your audio. Miko the monkey lives in the forest. He has a very big family. He lives with his 7 brothers and 6 sisters, his mom and dad and his grandmother and grandfather, and also his 3 aunts. Tipsnya jangan terlalu panjang, walaupun ceritanya panjang kita potong-potong ya. Jadi yang satu klik itu paling berapa detik, ini kan cuma 17 detik, 10 detik gitu. Jangan terlalu panjang, karena bosen juga kan. Jadi saya sih maunya ini satu gambar ada satu suara. Kalau diklik gambar ini ada suaranya, diklik mana lagi? Gambar ini ada suaranya. Nah, sekarang saya minta bantuan teman-teman untuk mengisi suara di sebelah gambarnya masing-masing. Ayo, rekam suaranya, copy paste, tempel lagi di Canva ini. Let's go. Ya, Vokeru-nya bisa di-share sama Putih ya. Oh, saya ada yang minta diulang. Saya ulang sekali lagi ya. Ketika copy paste, ini saya hapus dulu. Sebenarnya gampang banget, Bu. Tadi ada tombol simpan dan bagi atau save and share. Kalau sudah save and share, muncul ini. Ini bisa di-copy dengan gaya biasa, di blok, copy, atau diklik ini, di-copy juga bisa. Semudah itu, tinggal pergi ke Canva, terus Ctrl+V. Semudah itu. Super easy. Nanti paling yang perlu diingat-ingat, ini nggak bisa langsung, tapi harus pergi ke klik share, cari website. Website ya, jangan present website. Lalu open website. Nah, ini bisa dibagiin ke siswanya Bapak Ibu lewat WhatsApp, lewat apapun itu. Bapak Ibu siswanya bisa langsung akses versi websitenya. Ayo, mari dicoba. Saya ingin dengar suara Bapak Ibu sekalian. Mana tadi link Vokeru-nya? Boleh diulang? Nah, thank you. Ya, bisa bikin audiobook, bisa. Memang seperti audiobook ya. Cost efektif, sangat murah pastinya. Story-nya panjang, kita simplify dengan AI, kita menggambar monyetnya dengan AI gitu ya. Lalu merekamnya pakai Vokeru yang sangat mudah. Suaranya jangan suara AI, suara gurunya.
supaya kedekatan emosional dengan anak boleh menjadi sangat dekat, gitu. Silahkan, Nanti- Ulara, nanti- ada yang izin, silahkan. Mari. Nanti kita coba bareng-bareng ya, kita silent dulu 1-2 menit barangkali ada yang lagi merekam. Ya. Oke, kayaknya nanti kita bisa lanjutkan obrolannya di Telegram. Link ini akan kita share di Telegram. Karena bentar lagi waktu Indonesia Barat, maghrib. Ada satu yang berhasil, kita coba. Once upon a time, there is a little monkey who lives in a jungle. He likes to climb a tree, and today it is raining, and he was sad. Oke, good job. One of the leaf. Oke. Keren, belum berhasil nanti dicoba ya. Stay in the Telegram group. Jadi Telegram group itu akan kita pakai sebagai kelanjutan dari workshop ini. Boleh dicoba, nanti yang ada kesulitan dan lain-lain, boleh tanya di situ, nanti pasti kita jawab di situ gitu ya. Nggak apa-apa, tidak langsung berhasil. Nanti pasti bisa. If you got any problems, jump in aja di Telegram group. Nanti pasti kita jawab. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. This is the end. So tadi sudah kita main-main dengan Gencraft dan Fokerus. Sebetulnya tadinya mau minta Bapak Ibu untuk nyari story sendiri, tapi kayaknya nggak akan keburu. Nggak apa-apa ya, kita bisa nyari story di lain waktu. Kita lanjutkan diskusinya di Telegram group. Webinarnya kita, online workshopnya kita cukupkan. Semoga Bapak Ibu bisa sempat mencoba mengadaptasi cerita tadi pakai ChatGPT atau membuat cerita baru menggunakan ChatGPT, kemudian mencari gambar menggunakan Gencraft, lalu mengisi suara. Jadi ini sebetulnya hasilnya bisa menjadi digital story sederhana yang isinya gambar dengan suara. This is already a digital story. A very simple digital story yang tidak memerlukan kemampuan teknologi yang canggih, tidak harus pakai alat teknologi yang mahal, yang berbayar, semuanya kita pakai yang free gitu ya. Kita juga ketika mengajarkan pada siswa sebaiknya menggunakan alat teknologi yang free, bukan yang hack atau yang underground dan lain-lain. This is very important.
Saya berharap Bapak Ibu masih mau ikut workshop kita selanjutnya. Nah, Bu Tia akan memberikan link untuk daftar workshop BC ITEL Story yang kedua. Kita akan bahas tentang bagaimana melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan digital story atau traditional story. Activity-nya seperti apa dan lain-lain. Silakan Bu Tia dikirimkan, nanti juga dikirimin di Telegram group ya. Yang pasti sih yang paling penting you join the Telegram group and you will get updates. Kalau mau sertifikat, ya Pak. Ya, Silakan, Pak. dan Telegram grupnya sering-sering diintip. Ada beberapa yang sudah tidak aktif 1 bulan gitu, kasihan. Tinggal jauh. Kita akan posting sesuatu setiap minggu, nggak akan setiap hari, setiap minggu kita akan posting sesuatu, jadi trigger buat bahan diskusi. Bapak Ibu juga please boleh narsis di sana. Saya udah bikin cerita loh, saya sudah bikin Gencraft loh, saya udah cobain di kelas loh. Ini adalah tempat buat sharing narsis dengan yang lain supaya yang lain juga bisa mencontoh, bisa mencoba di kelas gitu ya. In the end nanti bulan keempat dari sini, 3 bulan dari sekarang, saya juga akan meminta Bapak Ibu sharing dalam webinar-webinar kami. Nah, itu sudah dikirim tuh linknya oleh Tia, ada link ke Telegram, ada link ke next workshop untuk daftar, dan ada link untuk sertifikat. Sertifikatnya akan dikirim sekitar 24 jam dari sekarang, gitu ya, karena saya akan lihat dulu siapa yang isi sertifikat. Kayak gitu. Ya, Goodbye from me. Goodbye for me as well. My name is Miko. My name is Mickey. Thank you very much Thank you for very much. joining our Workshop. workshop. And see you See you next in a workshop. month. Ya, in a month. Sebulan lagi. Sebentar, tanggalnya lupa. Nanti dilihatlah di situ ya tanggalnya. Tanggal Bulan Juli. Juli. Ya. Bulan Okay. Juli. Thank you very much. Thank you Satu very much. lagi, kalau masih pengen bahas tentang ChatGPT tapi bukan untuk anak-anak, besok kita ada di webinarnya Bu Eka. Silakan Bu Eka dikirim linknya di sini. Thank you Ya. all. Goodbye. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Have a productive day. Jumpa lagi ya. Oke.